Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waghfir li wa walidayya wa rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Masjid Al-Majid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai ta'lim kita atau kajian kita dalam buku Al-Adhkar ini, marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah buat kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya selamat dunia selamat di akhirat. Kemudian juga Al-Fatihah yang selanjutnya kita kirimkan untuk muallif buku ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Mudah-mudahan kita bisa memahami isi buku ini dan kita sebagai modal kita untuk kita hidup di dunia selama di akhirat. Al-hajini wa kullu niyatin sholihatin ila habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Majid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang ini sudah kita berada di penghujung bulan Rajab ya. Malam keberapa ini? Malam ke-29 ya. Ya. Sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan Sya'ban. Dan mungkin yang minggu depan itu adalah pengajian terakhir dari untuk tahun ini. Nanti kita adakan penutupan pengajian untuk masuk pada bulan suci Ramadan sebagai tarhib Ramadan ya. Kita lanjutkan pengajian kita. Sekarang itulah bab yang berkaitan dengan bab ma yaqulu fi rafi rasihi minas sujudi wa fil julusi bainas sajadataini. Sebelumnya kita membahas tentang doa atau azkar bacaan dalam sujud ya. Ada hadis aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Pada saat sujud itu adalah kita dekat dengan hamba ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu sujud, maka perbanyaklah untuk berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat kita sujud ya, ada beberapa ini juga dalam ilmu kesehatan ini, tangan kita itu adalah jangan tangan yang menjadi beban, tapi kepala kita yang menjadi beban ya, tumpuan ya, sehingga peredaran darah kita itu adalah semuanya mengalir ya ke ke kening kita, ke sujud kita itu ya. Itu sebagai juga faidah dalam sujud, baik itu secara spiritual maupun secara kesehatan. Dan memang kalau kita benar-benar melakukan seperti sunnah Nabi dalam sholat itu olahraga ya, secara fisik ya. Itu baru secara fisiknya, belum secara spiritualnya ya. Sekarang kita masuk bab ma yaqulu fi rafi rasihi minas sujudi fil julusi baina sajataini, atau ini adalah bacaan doa antara dua sujud ya. Ya.
As-sunnatu ayyukabbira min hina yabtadi'u birraf'i wa yamudda takbir ila ayyastawi jalisan. Ya. Saat kita bangun dari sujud itu sunnahnya kita mengucap takbir ya sampai kita duduk secara sempurna ya. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbarnya sudah mengucapkan Allahu Akbar tapi kita belum duduk secara sempurna atau bahkan belum mengangkat kepala kita ya. Khususnya ini yang sholat sendirian kan. Kalau sholat jamaah kita kan ada imam yang pandu ya. Wa qad qaddamna bayana ada takbirat wal khilaf fi maddiha wal muddul laha fa iza faraga min takbir wastawa jalisan fasunnatu ayad'u bima raina fi sunani Abi Daud. Ya, setelah dia sudah duduk secara sempurna ya, dalam artian sudah duduk antara dua sujud itu, maka ayad'u bima waraina fi sunani Abi Daud, dan dia berdoa atau mengucapkan doa seperti apa yang telah diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud ya, kemudian dalam Tirmizi, kemudian dalam An-Nasa'i, terus Al-Baihaqi wa ghairiha dan yang lainnya. An Khuzaifah radhiyallahu anhu fi hadisil mutaqaddim fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail ya, dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam ya, fil lail ya, wa qiyamut tail bil Baqarah, dan kemudian dia kebetulan pada salat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian surat Al-Imran, 3 surat itu. Itu gimana panjangnya itu ya? Kalau kita kabur duluan makmumnya. Ya. Wa qiyamut tail bil Baqarah wan Nisa wa Ali Imran wa ruku'uhu nahwu qiyamu wa sujuduhu nahwu dzalika. Kemudian membaca apa yang dia baca, qala kana yaqulu baina sajdatain rabbi firli. Ini Nabi juga pernah dia mengucapkan hal itu dengan bacaan ini, cukup rabbi firli ya. Wa jalasa bi qadri sujudi, kemudian dia duduk sebagaimana lamanya dia sujud ya, bi qadri sujudihi. Saya lanjutkan hadis tadi itu. Wa bima rawaina fi sunanil Baihaqi an Ibni Abbas fi hadisi mabitihi inda khalatun ya. Khalatun itu artinya bibi ya. Kalau paman dari ibu itu khalu ya. Kalau paman dari bapak itu amun, kalau paman dari ibu itu ammatun ya. Jadi ada perbedaan ya, amun ham khalun ya. Maimunah ya, ibunya Maimunah radhiyallahu anha wa salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail ya. Fa zakarahu qala wa kana iza rafa'a ra'sahu ya minas sajadah qala rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa fi riwayatin Abi Daud wa afini wa'fanni wallahu a'lam, dan isnadnya hasan ya. Ini doa di antara dua sujud, kalau kita mengerti artinya ini sangat dahsyat ya. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah, warhamni, bila aku rahmat ya. Artinya apa? Rahmat, berikan aku rahmat. Rahmat itu mencakup keseluruhan ya. Allahumma adkhilna fi rahmatika, ya Allah masukkanlah kami ke dalam rahmatmu. Kalau kita sudah masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala ya kita tidak pernah lapar, tidak pernah khawatir ya dan lain-lain, karena kita masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wajburni ya, dan lengkapilah kekurangan-kekurangan aku ya. Apa yang kurang-kurang itu bisa disempurnakan dan lengkapi. Warfa'ni, dan angkatlah derajat aku. Wahdini, dan beri aku hidayah ya. Allahumma hdina siratakal mustaqim.
Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kita tetapkanlah kami dalam hidayah-Mu, dalam petunjuk-Mu. Jangan sampai kita hidup tanpa hidayah Allah, ya, tanpa nurullah, tanpa cahaya Allah, ya. Warfa'ni warzuqni wahdini warzuqni, ya. Ya, dan juga berikan aku rizki, ya. Wa'afini wa'fu anni, ya. Nah, kemudian sehatkanlah aku jasmani dan rohani, wa'fu anni, ya. Nah, ini doa antara dua sujud, ya. Kalau kita resapi, ya, di dalamnya itu, ya, itu sudah kita berdoa. Dimulai dari kita doa iftitah, doa pembuka, ya, sampai kita sujud terakhir, kemudian kita tahiyat tasyahud terakhir. Itu banyak sekali waktu-waktu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita lakukan untuk sholat sholat malam, ya, apalagi nanti kita sebentar lagi akan masuk pada bulan Sya'ban, ya. Pada malam nisfu Sya'ban itu banyak amalan-amalan, maksudnya fadilah-fadilah malam nisfu Sya'ban. Dalam hadisnya itu dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melihat hambanya, ya, melihat hambanya yang meminta ampun pada malam itu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya yang meminta ampun pada malam nisfu Sya'ban itu, kecuali ada dua. Yang pertama adalah orang yang musyrik, dan yang kedua adalah orang yang bertengkar. Nah, sekarang Pak Widodo siapa musuhnya? Cepat-cepat minta maaf, ya. Pak Haji minta maaf, ya. Biar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau masih bertengkar itu ditangguhkan, ya. Faiza sajadat saniyah qala fihi mazakna fil ula sawa'un faiza rafa'a rasahu minhu rafa'a mukabbiran wa jalasa listirahati jalsatan latifatan bihaitsu taskunu harakatuhu sukunan bayinan summa yakumu fi raq'ati tsaniyah wa yamudda takbirat allati rafa'a biha minas sujudi ila ayyan tasiba qa'iman wa yakunul mudda ba'dal lami minallahi hazza asul ajhul ashabina. Kita sujud kedua kalinya itu apa yang kita ucapkan sama dengan sujud yang pertama tadi itu, ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian kita mengangkat kepala kita untuk bangkit dari sujud yang kedua itu. Untuk rakaat yang kedua ini disunahkan juga wajalasa listirahati jalsatan latifatan bihaitsu taskunu harakatu sukunan bainan. Habis dari sujud itu ada duduk sejalsatan latifatan, ya, duduk sejenak, bukan sejenaknya lama, ya, hanya untuk sebagai persinggahan istilahnya, ya, baru langsung berdiri. Tapi ini tidak dilakukan oleh imam. Jangan sampai Allahu Akbar, imamnya dia mampir di sini jalasatan latifatan, makmumnya sudah berdiri karena dia tidak melakukan hal itu. Nah, ini ada ala haqi makmum. Kalau makmum ya bisa melakukan itu. Artinya dia tidak bisa mendahului imam, ya. Kalau imamnya melakukan itu ada kemungkinan didahului oleh makmum, ya. Ini amannya adalah bisa kita sholat sendiri, ya, hal ini, ya. Ini juga ada faedahnya, ya. Yang sakit-sakit lutut masih bisa ada ancang-ancang untuk bisa berdiri, ya. Ya. Nah, tapi ini jalsatan latifatan, ya, hanya sejenak, ya. Wa yajlisul istirahati fa iza nahda kabbara aw jasalis annahu yarfa'u min sujudi mukabbiran fa iza jalasa qata takbir summa yaqumu bi ghairi takbir wala khilaf annahu la yarfi takbir fi hadzal mawdi
Inna ma qala ashabuna al-wajhul awwal as-sahhu li alla yakhlu juz'an minal sholati an zikri. Wa alam anna jalsatal istirahati sunnatun sahihatun sabitatun fi sahih Bukhari. Bahwa kalau kita lakukan hal itu bukan bid'ah ya. Itu adalah sunnah. Maksudnya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah SAW melakukan hal itu ya. Wa alam anna jalsatal istirahati sunnatun sahihatun sabitatun fi sahih Bukhari. Dan sudah ditetapkan dalam hadis Bukhari ya ghairu min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mazhabuna istihbabuha li hadza sunnah sahihah summa hiya mustahabbatun akibat sajadat tsaniyah min kulli raka'atin yakum anha. Dan ini dilakukan rakaat yang kedua ya. Rakaat yang kedua untuk kita bangkit dari sujud itu. Wala tustahabbu fi sujudi tilawah fi sholati, dan tidak disunahkan untuk melakukan hal ini jalsan latifatan ini pada sujud tilawah ya. Jadi dari sujud tilawah kita langsung ya ininya ya. Tadi ada yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu wajib apa enggak? Enggak, itu sunnah. Cuma sebaiknya kita lakukan ya. Lakukan kalau kita mendapati bacaan-bacaan dalam dalam Al-Quran itu ayat-ayat sajadah ya kita lakukan. Makanya kalau kita tadarus bulan puasa di sini kalau kita mendapat itu semuanya sujud ya menghadap kiblat. Kalau Denis dia ikut diam sujud di sebelah sana dia menghadap ke timur. Babu azkaru raqatus tsaniyah. Ini bab selanjutnya itu rakaat yang kedua. Tadi rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Ilam annal azkar allati zakarna fi raqatil ula yaf'aluha kullaha fis tsaniyati ala ma zakarna fil ula minal fardi wan nafli wa ghairi zalika minal furudil mazkur illa fi asya. Bahwa rakaat yang kedua itu bacaan-bacaan rakaat yang kedua sama dengan bacaan-bacaan pada rakaat pertama ya, pada rakaat pertama, kecuali ada 4 hal ini ya, baik itu pada sholat fardu maupun pada sholat sunnah ya. Yang pertama adalah anna raqatal ula fiha takbiratul ihram wa hiya ruknun wa laysa kadzalika tsaniyah fa innahu la yukabbiru fi awwaliha. Pada rakaat pertama itu takbiratul ihram itu adalah sebagai rukun dalam sholat. Sementara rakaat yang kedua itu adalah tidak ada takbiratul ihram. Bacaan kita Allahu Akbar, takbir dari sujud sampai kita berdiri secara tegak itu adalah hukumnya sunnah. Kalaupun misalkan kita lupa untuk mengucapkan hal itu sholat kita tidak batal dan tidak perlu sujud sahwi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, la yusra'u du'aul iftitah fis tsaniyah hilaful ula. Bahwa rakaat yang kedua itu tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Sementara rakaat yang pertama adalah ada doa iftitah, itu bedanya ya. Kemudian yang ketiga, qaddamna annahu yata'awwazu fil ula bila khilafin wa fis tsaniyah khilafun. Wal asahu annahu yata'awwaz. Bahwa pada rakaat yang pertama itu disunahkan untuk membaca at-ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Bila khilafin, itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pada itu. Pada rakaat pertama. Pada rakaat yang kedua membaca ta'awuz sebelum membaca surat Al-Fatihah itu ada khilaf ya. Tapi yang paling as-sahhu annahu yata'awwaz, boleh melakukan atau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada rakaat yang kedua sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ar-rabi yang keempat, al-mutaru annal qira'ata fis tsaniyah takun aqallu minal ula wa fihi al-khilaf allazi qaddamnahu wallahu alam. Kemudian pada rakaat yang kedua bacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim itu lebih pendek daripada rakaat yang pertama ya. Misalkan surat yang pertama, rakaat pertama itu misalkan Al-Baqarah
yang keduanya misalkan surat ya Al-Lail, Al-Qiyamah ya. Atau misalkan rakaat yang pertama ya Al-Muluk, rakaat yang kedua setelahnya ya. Tapi tidak bisa dibalik, bukan tidak bisa dalam arti nilai kita berdosa, boleh, tapi ada adab dalam pembacaan Al-Quran, mulai dari tertibnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Misalkan kita rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibkum bihillah, dan seterusnya. Itu rakaat pertama. Rakaat yang kedua Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Memang tidak dilarang, tapi ada adab ya. Dari sudah habis ini akhir surah Al-Baqarah kembali lagi kepada pertama. Kalau kita di kampung itu langsung ditegur itu ininya imamnya, nggak tahu di kampung, apalagi ada imam. Kalau di kampung saya terutama ya, kalau ada imam misalkan habis sholat kemudian langsung dia pergi, tidak ini langsung ditahan itu berdoa dulu. Jadi memang karena ini udah kebiasaan berdoa bersama-sama itu ya. Jadi ada kebiasaan, ada adab-adab ya. Kita sesama makhluk aja kita ada adab, apalagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab berpakaian ya. Tidak dilarang memang kita berpakaian, misalkan pakaian ketat ya, pakaian baju kaos ya. Tidak dilarang ininya ya. Cuman kita ada adab, jangan sampai kita misalkan saat kita sujud itu munggunya Pak Haji kelihatan di sini kan. Saf pertama lagi dilihat yang kedua ya. Itu auratnya pasti kelihatan ya. Amannya adalah kita pakai lengan panjang atau baju panjang ya, yang ininya sehingga kita sholat itu tidak terangkat ya ininya. Ini sekarang kita masuk bab kunut ya. Tuhnya ya silama ya, bab kunut. Ini memang kita khusus ya babnya yang berkaitan dengan doa kunut fi subhi, babul kunuti fi subhi. Al kunut, kunut itu dari kata qanata yaqnutu ya, artinya adalah berdoa khusyuk, taat, berdiri bukan berdiri begitu saja seperti berdiri pada upacara, tapi berdiri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an itu al-qanitin, al-qanitina wal qanitat, orang-orang yang taat, perempuan yang taat, yang khusyuk, dan laki-laki yang taat dan khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qunut pakai qaf nun ta. Jangan bilang al-qanat, beda artinya, jauh sekali. Qanat itu artinya God ya. Al-qanat ya. Ini al-qunut ya. Ininya. Itu baca ko ya. Qanat itu artinya galian ya. Maka diartikan bahwa itu adalah terusan itu kanal ya. Terusan Suez itu? Kanal di Suez itu God ya. Jadi ininya. Jadi yang kita maksudnya al-qunut ya. Jangan sampai kita salah ini. Ilam al-nal kunuta fi sholati subhi sunnatun lil hadis sahihi fihi. Ketahuilah bahwa kunut pada sholat subuh itu adalah sunnah. Lil hadis sahih, ada dasarnya ya. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaknut fi subhi hatta faraqal dunya. Rawahu al-Hakim Abu Abdullah fi Kitabil Arba'in wa qala hadisun sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ya kunut
ya pada maksudnya itu terus-terusan dia melakukan kunut sampai dia meninggal dunia, hatta farokat dunia, sampai dia meninggalkan dunia, ya. Walam annal kunuta masyru'un indana fi subhi wa huwa sunnatun mutaakkidah. Dan ketahuilah bahwa kunut itulah masyru'un, saya syarikat indana, ya, fi subhi, pada waktu subuh, wa huwa sunnatun mutaakkidah, sunnah yang ditakkidkan, yang kuat, ya. Lau tarakahu lam tubtilu salatahu lakin yasjudu lisahwi sawun taraku amdan aw syahwan. Makanya kalau dia meninggalkan kunut itu, indana di sini adalah dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Makanya kalau meninggalkannya, apakah itu meninggalkannya secara sengaja atau tidak sengaja, maka dia lisahwi sawa, maka dia sujud sahwi. Memang tidak membatalkan sholatnya, tapi dia wajib dia melakukan sujud sahwi. Entah itu dia melakukan amdan atau sahwan, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Wa amma ghairi subhi minas shalawatil khamsi fa hal yaknut fiha sasu aqwali Syafi'i rahimallahu taala al-asl masumina annahu in nazala bil muslimina nazilatan fa qanatu. Ada kata Imam Syafi'i, kalau banyak cobaan, bencana, maka sholat-sholat fardu yang lain itu boleh kunut. Waktu tahun 1997 sampai 1999 itu kerusuhan, ya. Iya. Waktu itu saya masih ada di Sulawesi di dalam pesantren, dan Pak Kiai itu menyuruh setiap sholat fardu itu adalah ada kunut nazilah, ya. Pak Haji 1997 di mana? Singapura. Belum lahir, ya. Iya, belum lahir dia. Belum lahir di Batavia, ya. Ya. Wal masyhur minna annahu in nazala bil muslimin nazilatan qanatu wa illa fala. Kalau misalkan juga tidak ada bencana yang ini, ya, tidak, ya. Wasani yaknutuna mutlaqan, dan pendapat yang kedua boleh kunut secara mutlak. Wasalis, pendapat yang ketiga layak kunut mutlaqan, dan tidak kunut, ya. Allahu a'lam. Wa istahabbul kunut indana fi nisfil akhiri minasyahr ramadhana fi raqatil akhirah minal witri, dan juga diistahabkan atau disunahkan kunut pada nisfil akhir minasyahr Ramadan, pertengahan bulan Ramadan, malam ke-16, ya. Bulan Ramadan pada rakaatil akhir minal witri, pada sholat witir rakaat terakhir, ya. Ini ilmu, ya. Artinya kita lakukan itu ada dasarnya, dan kita pernah mendengarnya, mempelajarinya. Walana waju ayak mutafiha fi jami'i syahr Ramadan wa jusali fi jami'i sunnati wa mazhabu Abi Hanifah wal min sabina huwa al-awwal wallahu alam. Dan mazhab yang kami lakukan di situ adalah mazhab Syafi'i itu yang pertama, artinya itulah melakukan kunut pada pertengahan bulan suci Ramadan di rakaat terakhir, ya, salat witir, ya. Faslun alam anna mahal kunuti indana fi subhi ba'da raf'i minar ruku'i fi raqatis tsaniyah. Indana, ya, bahwa waktu kita kunut atau mahalul kunut, 4 kunut indana fi subhi ba'da raf'i minar ruku'i fi raqatis tsaniyah. Setelah kita ruku pada rakaat yang kedua pada waktu sholat subuh, ya. Nah itu, ya. Wa qala Malik rahimallahu yaknutu qabla ruku'i. Dari Imam Malik ini katanya itu sebelum ruku. Wa qala ashabuna falau qanata Syafi'i qabla ruku'i lam yuhsabu lahu alal asah wala nawaju ayusabu ala asahi yu'idu ba'da ruku'i yasjudu lisahwi. Kalau kunutnya itu sebelum sebelum ruku, maka bagi Imam Syafi'i itu belum dianggap itu adalah sebagai kunut, dan dia melakukannya ini
harus sujud sahwi ya. Ini dalam Imam Syafi'i. Artinya dalam Imam Syafi'i itu adalah yang masyhur bahwa kunut itu adalah setelah ruku ya, setelah ruku. Habis ruku langsung sujud. Bukan ruku baru ruku ya. Tidak ininya apa namanya? Dalam hal ini Imam Syafi'i melakukan hal itu ya, wal masyhur seperti itu. Nah, wa anil Hasan ibni Ali qala allamani Rasulullah allimuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witri. Ini bacaan dalam kunut. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu ma walait tabarakta rabbana wa ta'alait ya. Ini apa namanya, kalau kita sendiri ya, Allahumma hadini fiman hadait. Tapi kalau banyak, misalkan imam dia mengatakan Allahumma hadina fiman hadait ya, Allahumma hadini itu untuk sendiri ya, Allahumma hadina fiman hadait ya. Hadza hadisun hasan. Hadis ini hasan. Wala na'rifu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kunuti syai'an asana min hadza. Wa fil riwayatin zakar al-Baihaqi, dan dikatakan sini tidak ada kunut yang paling baik di antara doa kunut yang seperti ini ya. Ya. Wa fi riwayatin zakar al-Baihaqi anna Muhammad al-Hanif wa huwa ibnu Ali ibn Abi Thalib qala in hadza du'a huwa ad-du'a allazi kana abi yad'u bi fi salatil fajri fi kunutihi wa yustahabbu ayyakula akiba hadzal du'a Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salli wa qad jaa fi riwayatin Nasa'i fi hadzal hadis bi isnadi hasan wa sallallahu ala nabi. Dan setelah doa tadi itu adalah bersolawat atas nabi ya. Banyak itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi, banyak ya. Itu adalah bersolawat atas nabi. Ini apa namanya? Dasarnya ya, sebagai bacaan dalam kunut ya. Udah ini bacaan kunut yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya. Wa in qanata bima ja'a min al-Amr bin al-Khattab radhiyallahu anhu kana ya hasan wa huwa annahu qanata fi subhi ba'da ruku'i faqala Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla'u min afjuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfizu narju rahmataka wa nahsya azabak inna azabakal jidda bil kuffari mulhaq Allahumma azzabil kafaratal ladzina yasudduna an sabilik yukazzibuna rusulak yuqatiluna awliya'ak Allahumma ghafir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa asli zata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa sabbitum ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw zidhum ayyufu bi ahdikal ladzi ahadtahum alaihi wansurhum ala aduwika wa aduwihim ilal haqq waj'alna minhum. Ini doa yang ya, doa kunut yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya. Ya, kalau misalkan tidak hafal ini yang kita lakukan yang sudah umum yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira pertemuan kita malam ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menutupnya dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.